Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat hidayahnya kita semua ini bisa berkumpul di room ini, di mana yang lain mungkin masih pada belum bisa hadir, tapi kita semua masih dapat diberi kesempatan untuk bisa hadir. Ini nikmat yang patut kita syukuri sebenarnya. Oke, selamat salam semoga tetap tercurahkan kepada besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Oke, sini saya akan membahas tentang ini ya, KSM untuk StatMat, statistika matematika. Mungkin di sini kalian udah belajar lah sedikitnya, atau mungkin kalian juga paham. Jadi kalau ada keliru nanti apa yang saya ajarkan tolong langsung kritik ralat aja. Terus di sini kita akan lebih banyak bahas soal ya, karena materinya kan udah disampaikan oleh dosen, jadi coba kita bahas soal aja, mungkin fokus ke bahas soal. Oke, izin share screen dulu ya. Oke, pertama di sini kan kita masih belajar point estimation atau estimasi titik, di mana kita ada 4 metode yang dikasih tahu. Sebenarnya ada banyak, cuman di sini 4 metode aja. Yang pertama itu ada metode momen, terus ada metode maksimum likelihood, ada metode OLS, dan metode bias. Nah, yang pertama adalah metode momen, yang metodenya cukup sederhana sebenarnya caranya, yaitu menyamakan momen populasi dengan momen sampel. Di sini ada tahapan-tahapan untuk mencari momen. Yang pertama itu adalah mencari momen populasinya. Jika populasi parameter yang kita ingin cari, yang ingin kita duga itu ada 1, maka ini cukup ekspektasi X pangkat 1 aja, momen ke 1. Jika ada 2, maka ekspektasi X pangkat, sampai kita nyari sampai ekspektasi X pangkat 2. Lalu kalau sampai ke R ya ekspektasi X pangkat R. Ini adalah momen populasinya. Ini ada di PTP, kita udah belajar cara seperti ini. Terus ada momen sampel. Momen sampel ini rumusnya adalah tergantung parameter yang kita punya ya, yang ingin kita duga. Misalnya ada 1, berarti sampai M aksen 1 aja. Seper N sigma XI pangkat 1. Jika 2, berarti M aksen 2 sama dengan seper N sigma XI pangkat 2. Nah, lalu kita samakan penduga momen populasinya dengan momen sampelnya. Momen populasinya di sini ada theta 1 sampai theta K, kita substitusi dengan theta cap. Jadi kita udah diganti jadi theta cap, bukan theta lagi. Jadi ini sudah menjadi penduga. Nah, itu untuk metode of moment. Metode momen. Oke, ya, sejauh ini udah paham mungkin ya. Mungkin kita bisa langsung bahas soal aja. Ini saya ambil di buku Mathematical Statistics with Application. Ini ada beberapa soal yang saya ambil yang kiranya cukup enak untuk dibahas. Oke, kita langsung ke nomor 1 aja. Nomor 1 itu adalah diberikan random sampel yang ukurannya tuh N dari populasi uniform dengan alfanya 0, berarti alfanya udah diketahui ya. Terus kita disuruh nyari estimator beta dengan menggunakan momen, metode momen. Oke, ini nomor 2 ya, ini nomor 2. Jadi kita di sini soal nomor 1-nya. Jadi di sini kita diberikan sampel acak ukuran N, populasi uniform, alfanya 0, dan kita nyari betanya dengan menggunakan metode momen. Oke, saya menggunakan whiteboard di sini. Kita bahas mungkin nomor 1 ya. Nomor 1. Kita anggap X ya, XI misalnya. XI berdistribusi uniform, unif. Parameternya alpha ya, saat sama dengan 0 berarti diketahui. Lalu parameter yang kedua adalah beta. Ini tidak diketahui beta. Untuk I-nya 91 sampai N. Terus yang ditanya adalah penduga beta dengan menggunakan metode momen. Maka kita harus tahu langkah-langkah cara mencari parameter. Karena yang diketahui, yang kita cari cuma 1 doang ya beta, maka kita sampai momen ke 1 saja. Oke, yang pertama adalah kita mencari momen populasi pertama ya, momen
pertama, yaitu mu aksen 1 beta sama dengan ekspektasi X-nya. Karena cuma satu doang. Nah, di sini kita kita cari tahu dulu apanya namanya PDF-nya, PDF untuk unif. PDF unif untuk uniform itu adalah fx sama dengan 1 per beta in alpha. Untuk batasnya itu alpha kurang dari x kurang dari beta. Nah, karena alpanya 0 ya, jadinya kita punya PDF-nya itu 1 per beta. Batasnya 0 sampai beta. Jadi ini PDF kita. Karena kita udah punya, jadi kita langsung aja ekspektasi X itu berarti kan integral batas X-nya kan 0 sampai beta, masukin X-nya per beta, PDF-nya, dx. Oke, terus kita integralkan berarti setengah 2 beta X kuadrat saat batasnya 0 sampai beta. Kita masukkan X-nya ke beta, berarti beta kuadrat dibagi beta, berarti beta per 2. Ini beta ya, ini beta. Beta per 2. Berarti kita punya momen populasi pertama itu adalah beta per 2. Lalu yang langkah kedua kita nyari momen sampelnya. Itu M besar, M aksen 1 ya. Itu seper N sigma I sampai 1 sampai N X I. Sama dengan X bar. Sama aja X bar. Terus yang ketiga ialah kita menyamakan momen populasi dengan momen sampel. Itu mu aksen 1 beta. Beta jangan lupa kita tambahin cap karena dia sudah menjadi penduga. Lalu M aksen 1. Sehingga kita dapat beta per 2 ya. Beta cap per 2 sama dengan X bar. Sehingga kita punya penduga beta cap momen, kita tambahkan ME karena ini sebagai penduga momen, jadi kita bedakan dengan 2X bar. Jadi kita bisa pakai cara sederhana momen ini, kita bisa menemukan penduga untuk beta ini, yaitu 2X bar. Oke, ini sampai sini cukup jelas mungkin ya. Ini masih sederhana mungkin soalnya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut kali ya. Oke. Kita nomor 2. Oke, nomor 2. Oke, nomor 2. Ini dalam buku ini juga, Mathematical Statistics with Application. Jika X1, X2, sampai Xn merupakan random sampel yang ukurannya N dari populasi yang memiliki PDF ini 2 theta min X per theta kuadrat dengan batas 0 sampai theta. 0 selain itu. Nah, kita disuruh mencari estimator theta dengan menggunakan metode momen. Ini sebenarnya soalnya mungkin cukup sederhana juga kelihatannya. Oke, kita tulis dulu ya. Tulis dulu tadi 2 theta min X per theta kuadrat. Oke. Kita tulis dulu. PDF-nya itu Fx theta, given theta itu ada 2 theta min X per theta untuk 0 kurang dari X kurang dari theta. Gini ya kurang lebih. Terus 0 selain itu. Wajar. Nah, terus jangan lupa kita, ini X-nya sampai XI ya. Untuk I sama dengan 1 sampai, bentar. I sama dengan 1 sampai, kenapa? Bentar teman-teman, ada gangguan nih. Oke, tunggu aja deh. Oke, sip. Oke, kita lanjutin ya. Di sini I sama 2 sampai, oke. Terus soalnya tadi tanya apa? Cari penduga theta dengan menggunakan metode momen. Oke, seperti yang tadi langkah pertamanya itu ini nomor 2. Yang pertama itulah kita mencari momen populasi
Yang pertama karena cuma satu penduga, yaitu ekspektasi X sama dengan batasnya udah jelas ya 0 sampai theta. Terus berarti 2x min x-nya theta x per theta kuadrat dx. Nah, ini kalau kita jabarin jadinya per theta kuadrat dikali integral 0 sampai theta 2 theta x min 2x kuadrat. Ini dx. Nah, terus kita integralkan dari per theta kuadrat. Jadinya theta x kuadrat dikurang 2/3 x pangkat 3 untuk 0 sampai theta. Oke. Di sini kalau kita masukin ya jadinya theta kuadrat jadi theta pangkat 3. Terus ini theta pangkat 3. Theta pangkat 3 dikurang 2/3. 1 dikurang 2/3 itu 1/3. Berarti 1/3 theta pangkat 3. Jadinya super theta kuadrat dikali 1/3 theta pangkat 3. Atau kita bisa sederhanakan jadi theta per 3. Nah, ini momen populasinya. Terus yang kedua, di sini aja. Momen sampelnya. Momen sampelnya itu langsung aja X bar, kita udah tahu. Terus yang ketiga adalah kita samakan. Jadinya theta per 3, theta cap, jangan lupa. Theta cap per 3 sama dengan X bar. Berartinya theta cap sama dengan 3 X bar. Jangan lupa ME-nya dikasih. Nah, gitu. Oke, ini juga relatif mudah kelihatannya. Soal ini. Lanjut ya, lanjut. Nah, ini ya, mungkin kelihatan rumit nih. Karena ada 2 penduga. Oke, ini jika X, langsung nomor 3. Jika X1 sampai Xn merupakan random sampel ukuran N dengan populasi yang memiliki PDF itu super theta E pangkat min. Kelihatan nggak ya? Dengan ini. Nih. Super theta kali E pangkat min X min, ini nggak tahu apa sebutannya. Sebut aja pi lah. Min X min pi per theta. Ini nggak tahu sebutannya apa ya. Super theta kali E pangkat min X min pi per theta. Ini kalau kalian tahu mungkin ini bentuk distribusi double eksponensial. Double eksponensial. Jadi distribusi eksponensial yang memiliki 2 parameter. Di sini kita disuruh nyari estimator untuk ini ditanggapi pi dan theta dengan menggunakan metode momen. Oke, kita tulis dulu. Oke, ini hapus saja. Oke, kita tulis dulu PDF-nya tadi. Tadi PDF-nya gimana? G, lupa nih. G X theta pi super theta E pangkat min X min pi per theta untuk X lebih dari pi. Oke, siap. G X dengan parameternya itu adalah theta dan ini ya pi, anggap pi, terus itunya super theta E pangkat min berapa nih? Oke. Min X min ini pi per theta 0. Batasnya itu X lebih dari pi. X lebih dari pi. Terus ini order 0 semuanya. Oke. Sama momen sampel, karena di sini ada 2 parameter yang kita ingin cari, berarti nanti momennya itu sampai 2 kali kita nyarinya. Pertama itu adalah momen populasi yang pertama. Momen ke-1 populasi. Yaitu 1 untuk theta dan pi sama dengan ekspektasi X sama dengan karena udah ada ya batasnya. Integral pi sampai tak hingga. Karena kan X lebih dari pi. Terus X per theta E pangkat min X min per theta dx. Kenapa? Nah, karena ini ada E pangkat min bla bla. Nah, yang ini nih
kita jadiin U, kita misalkan U. Misalkan ini U-nya yaitu X min P per theta. Berarti X sama dengan theta U plus P ya, kita pindah ruasin. Berarti dx sama dengan kita turunkan theta du. Oke. Terus jika x-nya itu ini pi, maka u-nya itu 0. Jika x-nya sama dengan tangga, maka u-nya itu sama dengan tangga. Kita masukin x-nya. Saat x-nya pi min pi kan 0. 0 per theta itu 0. Berarti di sini nanti batas jadi 0. Terus saat x sama dengan tangga dikurang pi itu tangga, per theta juga tangga. Jadinya kita substitusi u sehingga batasnya kita ganti jadi 0 sampai tangga. Terus x-nya kita ganti. X-nya itu theta u plus pi ya, per theta. Pangkat min, ini udah ganti jadi u, dx sama dengan theta du. Nah, theta kita bisa coret. Sehingga kita sederhanakan lagi jadinya 0 sampai hingga ini kita kali aja. Jadinya theta u pangkat min u du ditambah integral hingga pi dikali pangkat min u du. Oke, di sini kita gini hitung. Ini bentuk ini ya, apa sih namanya? Apa namanya? Fungsi apa sih? Fungsi alfa ya? Gamma ya? Iya. Iya, fungsi gamma. Jadi di sini kan ada u pangkat alfa min 1 ya. Jadinya nih kalau dihasilkan itu theta gamma 2. Karena ini pangkat 1. Ditambah ini juga. Karena ini pangkat 0 ya, jadi tambah 1 jadi gamma 1. Nah, gitu. Sama dengan gamma 2 kan 1 faktorial berarti 1. Jadi theta ditambah gamma 1 itu 1. Jadinya theta ditambah pi. Jadi estimator. Jadi momen populasi yang pertama yaitu theta ditambah pi ini. Ini masih yang pertama ya. Momen populasi pertama. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelumnya? Takutnya kurang jelas yang ini. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke momen populasi yang kedua ya. Karena ada 2 parameter. Kita lanjut. Oke, yang kedua itu yaitu ada parameter theta dan ini pi. Dengan ekspektasi x kuadrat. Dengan integral pi sampai hingga terus x kuadrat per theta dikali pangkat min x min pi per theta dx. Oke. Di sini kita misalin juga ya. Tadi udah ada kita permisalan jadi nggak usah dipakai lagi. Jadi batasnya dari 0 sampai hingga juga. Terus x kuadrat, x-nya kita ganti jadi theta u plus pi dikuadratkan. Karena x kuadrat, ini theta dikali pangkat min u, dx itu adalah theta du. Theta bisa kita coret. Nah, ini kalau kita kuadratkan jadinya 0 sampai hingga theta kuadrat u kuadrat ditambah 2 pi theta u. Oke, maaf kalau itu yang kurang bagus. Terus pi kuadrat. Ini pangkat min u ya. du. Sip. Ini langsung kita kali masing-masing. Jadinya integral 0 sampai hingga theta kuadrat u kuadrat pangkat min u du. Tambah 0 sampai hingga 2 pi theta u pangkat min u du ditambah 0 sampai hingga pi kuadrat pangkat min u du. Sip. Nah, ini
Karena U pangkat 2 berarti gamma 3 ya. Berarti theta kuadrat gamma 3 ditambah ini apa ini? Gamma 2 ya. 2 di theta gamma 2 tambah ini gamma 0. Ini gamma 2 ya, gamma 2. Tambah pi kuadrat gamma 1. Oke, sama dengan ini nggak muat. Sama dengan berarti gamma 3 itu 2 faktorial, berarti 2 theta kuadrat tambah gamma 2 itu 1, berarti 2 theta ditambah pi kuadrat. Nah, ini dia. Oke. Ini yang udah kita temuin momen evolusi keduanya. Terus momen sampelnya. Momen sampelnya itu sampelnya M aksen 1 sama dengan separ N sigma XI. Terus M aksen 2 separ N sigma XI kuadrat. I-nya sampai N. Oke. Terus kita tinggal nyamain antara momen populasi sama ininya, momen sampelnya. Berarti mu aksen 1 apa tadi, ada theta cap sama p cap sama dengan M aksen 1. Ini X bar ya namanya. X bar. Tadi hasilnya itu adalah theta cap ditambah ini cap sama dengan X bar. Oke, ini kita bikin bersama satu. Karena kita nggak bisa cuma ini doang, kita nyari parameter, kita nggak cukup. Jadi kita butuh satu lagi. Terus satu lagi itu adalah mu aksen 2, theta cap, p cap sama dengan M aksen 2. Terus ini kita masukin tadi hasilnya itu 2 theta kuadrat ditambah 2 ini theta ditambah pi kuadrat sama dengan seper sigma xi kuadrat. Oke. Terus di sini kita bisa bikin kayak gini ya. Theta kuadrat ditambah theta kuadrat lagi tambah 2 ini theta ditambah ini kuadrat. Ini kuadrat apa? Pi kuadrat. Misalnya sigma xi kuadrat. Nah, ini kita bisa bikin faktorisasi. Apa faktorisasi? Kayak dikurung gitu. Dikecilin, disederhanain. Jadi theta kuadrat sama dengan theta ditambah pi dikuadratkan. Sama dengan seper n sigma xi kuadrat. Xi kuadrat. Nah, theta plus pi ini kan sebagai x bar ya. Dari persamaan 1 kita substitusi kan. Jadinya theta kuadrat plus x bar kuadrat, jangan lupa, sama dengan seper n sigma xi kuadrat. Oke, terus kita taruh kanan aja. Jadi theta cap, jangan lupa ini cap-cap pada hilang. Dikasih cap-capnya. Theta cap, p cap-nya jangan lupa. Salah nih kalau gini, bisa dikurangin nilainya. Theta cap kuadrat sama dengan seper sigma xi kuadrat dikurang x bar kuadrat. Jadi theta cap-nya yaitu akar dari seper n sigma xi kuadrat dikurang x bar kuadrat. Ya, ini hasilnya, theta cap ME-nya. Nah, karena kita udah ketemu theta cap ME-nya, berarti ini kita bisa cari dong ininya. Kita ganti lagi. Jadi kita kalau cari penduga itu sebisa mungkin parameter udah hilang, theta cap udah hilang. Jadi sisanya x doang, sisanya tinggal x doang. Jadinya p cap-nya itu sama dengan x bar dikurang sama theta cap. Jadinya kita bisa bikin x bar dikurang akar seper n sigma xi kuadrat min x bar kuadrat. Ini kayak bisa disederhanakan sampai kayak agak ribet. Jadi sebenarnya sampai sini juga cukup ME. Oke, jadi hasilnya tuh 2 ini. Oke, sip. Itu untuk nomor 3 tadi ya.
Oke, sebelumnya ada mau yang ditanyakan nggak kira-kira? Untuk momen ini. Nggak ada ya? Oke. Jadi oke. Jadi intinya gampang ya untuk momen itu cuma cari momen populasi berapa. Intinya kita pandai-pandai menggunakan apa yang kita punya gitu. Misal kita ada MGF, pakai MGF. Misal kita hafal. Kalau kita cuma pakai integral juga nggak apa-apa. Tujuannya mudah kok, selama batasnya itu jelas. Kalau batasnya nggak jelas, mendingan pakai MGF. Ini kenapa? Oke, keren ya ini. Oke, lanjut ke likelihood ya. Jadi ini aja metode momennya, kita cuma 3 soal doang. Saya nggak bisa banyak-banyak. Soal metode maksimal kita review dulu sebentar untuk likelihood. Ini salah. Oke, ini likelihood. Likelihood itu adalah sebenarnya kayak join distribution juga ya. Cuman nanti dibikinnya L theta. Jadi dia fungsinya theta. X-nya udah nggak dianggap lagi. Jadi fungsi terhadap theta-nya, terhadap parameter. Jadi dia join distribusi yang memiliki parameter theta. Jika X1 sampai Xn itu menyatakan random sampel, maka L theta itu adalah join distribusi atau karena dia IID atau independent identik juga, ya kita bikin kayak gini, produk dari fxi theta. Langkah-langkahnya itulah kita cari dulu fungsi likelihood-nya, ini fungsi likelihood-nya, terus kita cari ln L theta-nya. Ini opsional karena ini sangat memudahkan kita, jadi kalau bisa pakai ini. Terus kita maksimumkan fungsi likelihood-nya. Kita bisa pakai turunan yang L theta atau turunan ln L theta-nya. Kita bikin sama dengan 0. Lalu kita tentukan theta cap dengan mencari solusi di tahap 3-nya. Lalu jika tahap 3 ini nggak bisa dicari kita solusinya, maka kita pakai cari nilai maksimum dari fungsi likelihood. Yang cara ini sebenarnya cukup rumit, tergantung ini sih. Agak rumit sebenarnya nomor 5. Oke, kita ke soal latihannya. Di sini saya dari buku yang sama diberikan sampel acak ukuran N dari populasi normal yang diketahui mean-nya atau rata-ratanya. Di sini kita cari estimator sigma maksimum likelihood. Ingat, di sini sigma, bukan sigma kuadrat. Terus gimana, kan normal kan parameternya kan cuman mu sama sigma kuadrat. Berarti kita cari dulu sigma kuadratnya. Kita cari dulu sigma kuadratnya karena maksimum likelihood bersifat invariance property. Berarti kita bisa nanti nyari sigmanya. Oke, kita cari dulu sigma kuadratnya. Estimator sigma kuadratnya. Ini mungkin udah sering dilihat di PPT ya, tapi kita ulang lagi aja. Kita ulang lagi. Oke, ini kita clear dulu. Oke. Tadi XI ya, kita anggap XI aja lagi. XI-nya berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Eko sama dengan XI ya. Untuk I sama dengan 1 sampai N. Dan mu-nya ini diketahui ya. Mu-nya tuh diketahui. Karena itu kita bikin dulu, langkah pertama adalah kita bikin L theta-nya atau fungsi likelihood-nya. Jadi L theta sama dengan produk dari fungsi distribusi kita. fxi, kita nyari sigma kuadrat ya. Jadinya perkalian rumusnya itu apa ya, lupa deh. Seper akar 2pi sigma kuadrat ini ya. Pangkat min 1/2 sigma kuadrat dikali xi min mu kuadrat. Nah, ini fungsi normalnya, PDF normal.
Lalu kita kalikan jadinya bisa kita bikin gini, 1/2. Terus pangkat 1/2 sigma kuadrat, karena ini perkalian pangkat jadinya penjumlahan di pangkatnya, jadinya sigma i 1 sampai n xi min mu kuadrat. Oke, ini fungsi likelihood-nya. Kok L theta? Bukan L theta, L sigma kuadrat. L sigma kuadrat. Tergantung. Hati ya. Yang kedua adalah kita nyari ln. Ln dari L sigma kuadratnya. Yaitu, ini jadi min n/2 ya. Karena dia di bawah 1/. Min n/2 ln 2pi sama sigma kuadrat kita pisahkan aja lebih enak. Jadi 2pi dikurang lagi n/2 ln sigma kuadrat. Terus karena ln E itu adalah pangkatnya, hasilnya berarti langsung aja min 1/2 sigma kuadrat sigma sampai n xi min mu kuadrat. Ini adalah ln L sigma kuadratnya. Terus yang ketiga adalah kita turunkan D-nya nih, ln ini terhadap sigma kuadrat. Jadi D ln L sigma kuadrat per D sigma kuadrat kita turunkan terhadap sigma kuadrat itu sama dengan 0. Atau kita bikin ini. Ini kan 2pi ya. 2pi berarti 0. Berarti ini nggak ada sigma kuadrat jadi 0. Terus ini ada ln sigma kuadrat berarti jadi min n/2 sigma kuadrat. Kita turunkannya terhadap sigma kuadrat ya, bukan terhadap sigma. Jadi sigma kuadrat itu kayak nggak diibaratkan U juga bisa gitu. Jadi bukan 2-nya turun gitu, tapi kita terhadap sigma kuadrat. Terus ini kita turunkan ya, sigma kuadrat pangkat min 1 sebenarnya. Jadinya plus, karena dikali min 1. 1/2 sigma kuadrat, ini kita kuadratkan. Sigma kuadrat dikuadratkan. Terus sigma i sama dengan 1 xi min mu kuadrat. Oke. Terus kenapa kita nggak nyari d mu? Karena mu-nya sudah diketahui, jadi kita nggak perlu lagi nyari estimator untuk mu-nya. Jadi nggak perlu kita cari lagi. Oke, ini sama dengan 0. Terus kita pindah ruaskan, jadinya sigma xi min mu kuadrat itu per 2 sigma kuadrat dikuadratkan sama dengan n/2 sigma kuadrat. Ini bisa kita coret ya. Habis ini pangkatnya. Jadinya kalau kita cari itu jadi sigma kuadrat sama dengan sigma xi min mu kuadrat per n. Oke, ini sigma kuadratnya. Karena kita mau nyari apanya namanya? Ini udah ada solusinya. Karena kita ingin nyari estimatornya untuk LE, jadinya sigma kuadrat cap ME dengan sigma xi min mu kuadrat per n. Oke, kurang lebih gini lah. Ini penduga kita MLE. Terus karena yang ditanya adalah sigma, penduga sigma, kan penduga sigma ya. Karena MLE ini sifatnya invariance property. Jadinya kita tahu kan sigma itu adalah akar dari sigma kuadrat. Ini yang kita tahu nih. Akar dari variance, standar deviasi itu akar dari variance. Jadinya sigma cap juga demikian, akan jadi akar dari sigma cap kuadrat, sigma kuadrat cap. Jadinya untuk standar deviasi adalah akar dari sigma xi min mu kuadrat per n. Itu ya. Ini mu. Kalau kita mu-nya nggak diketahui, ini jadi x bar. Gitu. Ini jadi x bar. Oke, jadinya jawabannya gini. MLE jangan lupa. MLE. Sip. Jelas ya?
Nah, kira-kira. Oke, kalau ada kita lanjut lagi nomor 2. Nomor 2, ya ini sama nih. Sama nomor 1 caranya. Pakai invariance property juga. Jadi diberikan sampel acak ukuran N dari populasi gamma, parameter alfanya diketahui. Kita cari maksimum estimator MLE untuk beta yang A, terus cari estimator untuk tau. Untuk tau itu sama dengan 2 beta min 1 dikuadratkan. Oke, jadi kita cari beta dulu. Dari cari beta nanti, kita bisa dapat estimator untuk taunya, karena dia bersifat invariance property. Oke. Sama ini, kita clear dulu. Oke. Tadi, apa tadi? Gamma ya, gamma populasi, alfanya diketahui, beta nggak diketahui. Berarti kita bikin dulu XI, distribusi gamma, dengan alfa diketahui, dan betanya tidak diketahui. Oke. Terus, kita bikin langkah pertama yaitu cari L beta. L beta yaitu perkalian produknya. Isi 1 sampai N. Fungsi gamma yaitu 1/, beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min XI, jangan lupa XI. XI per beta. Terus kita kalikan sehingga kita bisa bikin seperti ini, lebih sederhana. 1/, beta pangkat alfa gamma alfa pangkat N, karena perkalian. Terus karena nih ada apa, indeksnya, ada indeks, jadinya kita bisa bikin seperti ini. I dengan 1 sampai N XI pangkat alfa min 1 dikali E pangkat, ini sigma ya, karena perkalian pangkat, sigma XI I sama 1 sampai N per beta. Nah, jadi seperti ini untuk fungsi likelihood-nya. Atau bisa kita sebut joint distribution-nya. Terus yang kedua adalah cari len-nya, len L beta. Len L beta sama dengan, langsung aja kita cari, jadi min N karena ada 1/, len beta pangkat alfa. Nah, beta pangkat alfa ini bisa kita keluarin jadinya min N alfa. Bisa kayak seperti ini ya. Dikurang lagi sama N len gamma alfa. Terus karena len jadi alfa min 1 kita keluarin, kita pindahkan. Nah, ini kan len perkalian. Kan len, ini kan sama len X1 dikali X2 dikali X3 sampai N. Ini kita bisa ubah jadi len X1 ditambah len X2 dan seterusnya gitu. Jadinya bisa sigma len XI. Bisa kita ubah gitu. Jadinya kita bikin sigma len XI gitu. Jika ditambah min sigma XI per beta. Oke, ini len betanya. Terus yang ketiga adalah kita turunkan terhadap beta dan dibikin sama dengan 0 per d beta. Terus kita hitung, berarti kalau turun beta berarti min N alpha per beta, karena len 1/, turun 1/, terus yang ada beta lagi ada apa? Ini nggak ada ya, ini nggak ada, ini dia. Berarti karena min, kan beta pangkat min 1 dikali min 1 berarti plus sigma XI per beta kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita giniin lagi. Nah, jadinya sigma XI kuadrat, sigma XI per beta kuadrat sama dengan N alpha per beta.
betanya kita coret, sehingga beta sama dengan ini pindah ke kiri, jadi X bar, alpha juga pindah, jadi X bar per alpha. Nah, ini dia betanya. Sehingga beta cap MLE-nya dengan X bar per alpha. Oke. Itu adalah yang A. Ini yang A. Kita nyari yang A. Jadi udah ketemu ya. Beta cap-nya itu adalah X bar per alpha. Oke. Terus kita ke B. Ke B. Kita ke B. Yang B itu B ada tau ya, ada fungsi tau. Dengan 2 beta min 1 dikuadratkan. Nah, ini kan sifatnya kan invariance property, jadinya tau cap itu sebenarnya dengan 2 beta cap min 1 pangkat 2. Nah, berarti tau cap sama dengan 2 beta cap, berarti 2 dikali X bar per alpha ya. Kita masukin. Min 1 kuadrat. Sebenarnya kok miring sih tulisannya. Kita lurusin aja. 2X barnya jadi 2X bar min alpha ya. Min alpha per alpha kita kuadratkan. Atau bisa bikin alpha kuadrat 2X bar min alpha kuadrat. Ya, kayak gini juga boleh. Jadi, tau cap-nya itulah seper alpha kuadrat dikali 2X bar min alpha dikuadratkan. Gitu ya. Jadi ini kelebihan dari MLA itu dia punya sifat invariance property. Terus kalau momen punya invariance property ya, itu kurang tahu. Itu kurang tahu. Belum pernah dengar. Soalnya di sini di PPT-nya ya. Di sini kalau nggak salah. Nah, di sini cuma MLA doang. Cuma MLA doang ditulisnya. Apakah momen, bias, atau OLS punya property, invariance property juga itu nggak tahu. Belum tahu ya. Belum nanya juga ke dosen apakah ada punya atau enggak. Tapi yang jelas MLA itu punya invariance property. Jadi ini kenapa MLA ini salah satu estimator titik yang paling umum, karena dia punya invariance property ini. Oke, ada yang mau tanya nggak sebelumnya untuk nomor 2? Kalau enggak kita lanjut ke nomor 3 aja ya. Ini nomor 1 sama 2 ini sifatnya masih sama. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu ini clear dulu. Apa ya kalau kurang jelas tulisannya. Nomor 3. Nih, ini juga dari buku yang sama. Jika V1, jadi kita punya dua apa namanya? Dua random sampel. Ada V1, V2, Vn sampai Vn, lalu ada W1, W2 sampai Wn juga. Berarti sampel sama ya, N juga. Dia itu independen sampel lancaknya. Dan ukurannya N dari populasi normal atau distribusi normal. Nah, V1 ini dia rata-ratanya itu alpha plus beta. Mu 1-nya tuh alpha plus beta. Terus kalau W1 sampai Wn ini, dia punya rata-rata mu 2 sama dengan alpha min beta. Terus varians kuadrat atau varians itu diketahui sama dengan 1. Diketahui. Jadinya kita nggak perlu duga nilai varians. Yang ditanya lah, cari maksimum likelihood untuk estimator alpha dan beta. Oke, ini sama, ini pakai invariance property? Nggak perlu pakai invariance. Nggak perlu. Oke, jadi kita langkahnya untuk ngerjain ini, cari dulu estimator mu 1-nya, cari estimator untuk mu 2-nya, lalu kita eliminasi nanti, sehingga ketemu nanti alpha sama betanya. Oke, mari kita coba lihat. Untuk ada V1
ada VI ya, VI berdistribusi normal dengan rata-ratanya itu mu1. Dan sigma kuadrat itu tadi sama dengan 1 ya, jadi udah diketahui sama dengan 1. Terus I-nya 1 sampai N. Terus ada WI juga. WI distribusi normal. Rata-ratanya itu mu2. Ini 1. Dan I-nya itu sampai N. Oke. Terus karena kita nyari dulu estimator mu1-nya. Ini mu1, estimator mu1-nya itu bukan pakai MLA ya, pakai MLA. Jadinya kita fokus ke sini dulu. L mu1 sedangkan perkalian ya. Jadinya langsung aja separ 2pi sigma kuadrat kan 1 ya. Jadi 2pi aja langsung. Pangkat N per 2. Langsung gini aja ya. Paham nggak kalian? Jangan buru-buru. Enak. Oke, ini coret aja. Jangan buru-buru. Pakai ini aja. N. Seper. Akar ya, jangan lupa akar 2pi. Karena sigma kuadratnya 1 kan, jadinya nggak usah kita tulis karena sama aja. Terus pangkat min seper 2. Sigma kuadrat juga 1. Jadinya tinggal X I min mu1 kuadrat. Nah, seperti ini. Terus kita kalikan jadinya seper 2pi pangkat N per 2 dikali pangkat min sigma XI min mu1 kuadrat per 2. Nah, ini fungsi likelihood-nya. Terus kita lenkan len mu1-nya. Sehingga min N per 2, karena seper ya, jadinya len 2pi. Min N per 2 len 2pi min sigma XI min mu1 kuadrat per 2. Nah, terus apanya nih? Turunannya kita cari len mu1 per mu1 d mu1 turunan terhadap mu1. Ini terhadap mu1 ya, jadinya ini dari turunan ini dong. 2-nya pindah ke ruas kiri, jadinya sama dengan 0 dulu, jangan lupa. Jadinya min 2 sigma XI min mu1 kuadrat dengan per 2 dengan 0. Kita coret. Sehingga ini minnya juga bisa kita hilangin karena sama dengan 0. Sehingga kita bisa bikin jadinya sigma XI itu kan jadi sigma XI. Sigma XI. Jangan lupa I sama 1 sampai N. N. Nah, ini kan N. Jadinya kan karena ini konstanta, jadinya penjumlahan mu1 tambah mu1 tambah mu1 sebanyak N kali kan. Jadinya N kali mu1. Bisa bikin sebenarnya. Sama dengan 0. Terus mu1-nya kita bisa cari yaitu sama dengan X bar. Jadi kita tahu mu1-nya sama dengan X bar. Kok X bar? Bentar. Ini V ya? Aduh, salah dong. Ini V ya. Ini V. Karena kita akan ngikutin distribusi ini. Ini V. Ini juga V. Pada X semua. Jadi V. Ini V juga. Maaf ya. Ini V juga. Jadinya ini bukan sigma X, tapi sigma VI. Sehingga hasilnya bukan X bar, tapi V bar. Gitu. Ya, jadi ini V bar. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan kayak gini. Ini salah. Kalau pakai XI, kita salahin pasti. Nah, itu kan yang VI ya. Jadi dengan maksimum likelihood-nya, kita bisa ketemu estimator untuk mu1. Mu cap ya. Mu cap 1 sama dengan V bar. Nah, terus dengan cara yang sama, misal kita cari WI ini, hasilnya juga sama. Mu cap 2-nya bakal sama dengan W bar. Bakal sama. Daripada kita cari yang sama, cara pasti sama, dan ketemu hasil pasti W bar juga. Jadi daripada buang-buang waktu, mendingan kita gitu aja. Langsung aja kayak gini. Jadi kita udah tahu nih, mu cap 1-nya V bar, mu cap 2-nya tuh W bar. Nah, terus yang ditanyakan tadi, penduga untuk alfa sama beta. Tadi kan diketahui ya di soalnya itu lah. Mu 1-nya sama dengan alfa plus beta. Mu 2-nya
alfa min beta. Nah, jadinya karena kita udah punya penduganya, langsung aja kita tulis. Jadinya mu cap 1 berarti alfa cap, alfa cap, lagi. Alfa cap ditambah beta cap sama dengan V bar. Terus alfa cap dikurang beta cap sama dengan W bar. Nah, kita eliminasi nih. Kita eliminasi sebenarnya B-nya, betanya kita eliminasi. Berarti kan ditambah ya. Berarti 2 alpha cap sama dengan V bar ditambah W bar. Sehingga alpha cap sama dengan V bar ditambah W bar per 2. Dengan cara yang sama, jika kita hilangkan alpha cap-nya, kita bisa ketemu beta cap-nya itu adalah V bar min W bar per 2. Oke. Jelas teman-teman ya. Tentu satunya dari itu V bar per 2, beta cap itu V bar 2. Gitu teman-teman. Apakah yang ditanya kira-kira? Ini likelihood, masih likelihood. Oke, kita lanjut aja. Untuk langsung likelihood. Sekarang kita ke OLS dulu deh. OLS dulu. OLS itu adalah carilah langsung. Jadi OLS itu adalah sistemnya itu OLS. Intinya itu di pemutus ini kita OLS itu ya, kita meminimumkan sigma error kuadratnya. Kita harus cari dulu apa itu error. EI itu adalah sama dengan XI dikurang ekspektasinya. Ini dulu yang kita pegang. Terus kita punya EI kuadrat. Itu adalah sigma XI min ekspektasi XI dikuadratkan. Nah, ini yang kita ingin minimkan. Kita misalkan S. Jadi, sistem OLS itu intinya gini. Kita cari dulu ekspektasi XI-nya, lalu dikurangin nilai XI dengan nilai harapannya, itu jadi errornya. Terus kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan, sehingga kita nemu. Lalu kita minimumkan dengan menggunakan Verona nanti kita bisa ketemu ini hasil penduga kita gitu. Oke, clear lagi. Ini untuk OLS. Oke, terus punya soal lagi. Banyak soalnya. Nomor 1 itulah carilah penduga. Ini salah satu soal tugas di KS waktu itu. Mungkin kalian udah tahu. Carilah penduga les dan beta 1 pada pesan digesti berikut ini. Kita duga beta 0 beta 1-nya. Oke, di sini kan jelas EI-nya itu udah kelihatan gitu. Kalau misalnya kalian soal yang nggak tahu EI-nya itu pakai asesmen tadi. Oke, sekarang kita coba dulu yang nomor tadi YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah EI. EI-nya kita tahu, kan kita kalau kita mau nyari errornya. Berarti YI dikurang beta 0 ditambah beta 1 XI gitu. Terus kita misalkan S adalah sigma EI kuadrat. Ini 1 sampai N misalnya. Sigma I 1 sampai N. Kita bikin YI min beta 0 min beta 1 XI. Itu. Kuadratkan. Nah, kita udah punya S. Lalu kita minimumkan. Minimumkan itu adalah DS per D. Ini kan ada
parameter ya, beta 0 dan beta 1. Jadi kita nanti ada turunan 2 kali, terhadap beta 0 dan terhadap beta 1. Pertama ini enaknya pakai beta 0, 0. Nah, kita turunkan, jadinya 2 sigma, karena turunan beta 0 min ya, jadi min langsung min 2 sigma yi min 0 min beta 1 xi sedangkan 0. Ini jadi hilang karena sama dengan 0, kita aja langsung. Jadinya kita bikin itu sigma yi dikurang sigma beta 0 itu adalah, karena beta 0 adalah kontak dan ini 1 sampai n ya, jadinya n beta 0 dikurang beta B1 bisa kita keluarin dari sigma xi sedangkan 0. Kita bisa bikin seperti ini juga. Terus kita bikin beta 0 jadinya n beta 0 sedangkan sigma i dikurang beta 1 sigma xi, atau kita bikin beta 0 itu sedangkan sigma yi dikurang beta 1 sigma per n coret, atau kita bisa bikin sama sigma yi y bar. Jadi y bar dikurang beta 1 x bar. Kita bisa bikin seperti ini juga. Oke. Ini untuk beta 0. Ini kan masih ada beta 1, ini kan masih ada beta 1, terus gimana cara ngilanginnya? Nah, kita turunkan dulu terhadap beta 1 biar kita tahu nih beta 1-nya, juga beta 1-nya. Baik, terhadap beta 1-nya. Kita kan ds per d beta 1 sedangkan 0. Terus ini kata karena pangkat 2 tadi ya, jadi min 2. Dan di sini turunan xi itu kan terhadap beta 1 ya, turunan beta 1 itu min xi, jadi min 2 xi sigma. Oke, biar kita jelas lagi. Ini dia. Jadi 2 kita turunkan, jadi 2 sigma, terus turunan beta min xi, jadi dikali min 2 xi sigma yi min beta 0 min beta 1 xi. Gitu teman-teman. Jadi sini adalah y0 min beta 0 y0 min beta 0 min beta 1 xi sebenarnya 0. Nah, ini bisa kita hilangin. Xi jangan dihilangin. Ini kalau kita kali xi, kita kali dikali ke semuanya, jadinya kan bisa bikin gini ya. Sigma xi yi sebagai xi yi sigma xi yi. Oh ya, ini xi-nya jangan dikeluarin ya, tapi di dalam sigma karena ada indeksnya, jadi nggak boleh kayak gini, harus di dalamnya. Jadi yang benar tuh sigma xi baru dikali sama ini. Jangan jadi ya, jadi ini yang tadi. Jadi sigma xi dikali sama yi, jadi sigma yi xi yi. Terus ini min beta 0 sigma xi, terus ini min beta 1, ini kan xi dikali xi kuadrat, ini sigma xi kuadrat. Nah gitu, sedangkan 0. Oke, nah kita ada punya beta 0 di sini kan, kita apa namanya substitusi ya. Substitusi jadinya sigma xi yi min, kita masukin y bar min beta 1 x bar sigma xi min beta 1 sigma xi kuadrat dengan 0 ya. Oke. Nah, terus kita lanjutkan, ini dikali jadinya
dikali masing-masing. Jadi sigma XI YI dikurang Y bar ini kan sigma YI sebenarnya. Ya kan, sigma YI. Kita bisa bikin gini kan. Kalau kita mau lebih enak lagi, sigma YI per N kan, Y bar itu kan sigma YI per N. Terus beta 1 X kan sigma XI per N. Nah, kita bisa bikin seperti ini juga. Jadi sigma XI min beta 1 sigma XI sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan terhadap ini nih, terhadap sigma XI. Jadinya sigma XI YI kurang sigma YI dikali sigma XI, jadinya sigma I dikali sigma XI jangan lupa per N. Nah, min sama min ya. Jadi positif dikali sigma I. Jadi ini positif. Ditambah sigma XI kuadrat. Beta 1 jangan lupa. Beta 1 dikali sigma XI kuadrat per N. Gitu. Dikurang beta 1 sigma XI kuadrat sama dengan 0. Oke, ini panjang juga ya caranya. Semoga jelas ya. Terus kita ini kan kalau kalian lihat kayak udah model regresi gitu kan. Ini kan regresi. Jadi kita kurungin aja sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per N. Kan kita kurung kayak gini. Terus ini kita minuskan. Bisa gini. Ini kan minus ketemu min. Jadi kita karena ini minus, kita taruh depan di sini biar dia jadi positif. Beta 1. Oke, ini beta 1 terus sigma XI. Nah, ini kita apa? Kita kan ini sama-sama beta 1 ya, kita apa? Kita kelompokin apa nya? Jadi sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N. Kayak gini kan? Nah, ini kita salah lagi. Pindah ruas yang beta 1 ke kanan gitu. Beta 1 ke kanan, jadi itu sama dengan langsung aja kita bikin begini. Sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI N per. Nah, dibagi sama ini nih. Kan pindah ruas, pasti dibagi sama yang ini. Bayang mana dikurang sigma XI kuadrat per N. Nah, ini kita satunya. Dan ini seperti apa di regresi itu disebutnya SXX XXY per SXX. Gitu ya. Covariance XY dengan covariance X. 2 kali. Nah, ini adalah beta satunya, udah nggak ada beta 0 lagi. Nah, di sini kita mau, ini kan beta 1, kita anggap beta cap. Berarti beta 0-nya yang cap sama dengan jadinya Y bar min tadi beta 0, beta 0, beta 1, beta 1 cap X bar, di mana beta 1 sama dengan ini. Jadi kita langsung masukin aja. Capek nulisnya jadi sampai sini. Jadi kita udah ketemu ya. Beta 1 cap setelah sigma X YI min sigma X ini dikali sigma YI per N per sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat, sigma XI dikuadratkan per N. Atau bisa kita tulis sederhananya covariance XY per variance X gitu. Sederhananya. Terus kalau beta 1 ini beta 0 Y bar min beta 1 cap X bar. Beta 1 capnya ini. Yang ini nih. Gak perlu kita tulis lagi di sini. Jadi kita bikin aja Y bar min beta 1 cap X bar, di mana beta 1 cap sama dengan gitu. Boleh juga gitu. Oke. Ada yang mau ditanya gak kira-kira untuk ini? Panjang ya? Panjang. Ini. Statement.
buktikan suatu rumus itu panjang banget. Oke, nggak ada ya sepertinya. Oke, sekarang jam 21.10. Maksimalnya 2 jam. Semoga cukup lah waktunya. Oke, nomor langsung aja ya. Nomor 2. Kalau nggak ada yang tanya. Nah, ini soal kuis nih yang kemarin. Soal kuis. Saya ambil aja soal kuis nih. Biar gampang. Soal kuis itu yang kemarin yang tanggal berapa itu? 21 Februari. Misalkan X1 sampai Xn. Misalkan COVID-19. Hingga pada N kabupaten di Indonesia. Terus jika lambda itu menyatakan rata-rata penderita COVID-19 yang meninggal selama kurun waktu 1 tahun terakhir, kita tentukan estimator untuk lambda dengan menggunakan metode OLS. Nah, kalau kalian nemu kata-kata nih, lambda menyatakan rata-rata suatu kasus dalam kurun waktu tertentu. Ini adalah sebuah kasus di mana ini adalah distribusi Poisson. Itu nih. Jadi jika ada sebuah rata-rata kasus tertentu pada kurun waktu tertentu juga, jadi ada kurun waktu, ada rentangnya gitu. Itu adalah distribusi Poisson. Ya. Jadi yang X1 sampai Xn ini adalah distribusi Poisson ya. Dengan parameternya lambda. Oke? Sejauh ini paham ya? Intinya gitu, kalau ada rata-rata terus ada kurun waktu tertentu gitu atau ada ruang lingkup tertentu gitu, itu Poisson. Ada di PTP. Dibaca lagi aja kalau mau lebih jelasnya. Oke, kita coba bahas lagi di sini, kita clear di sini dulu, kita clear. Oke, sip. Tadi XI ya, XI itu distribusinya Poisson. Parameter lambda. Oke, I-nya sampai N. Terus kita cari dulu apanya? Ekspektasi XI-nya. Ekspektasinya XI jelas ya, langsung lambda. Nah, kita kan udah tahu ya, ekspektasi Poisson itu lambda, kalau var Poisson itu lambda juga. Ini harus dihafal karena ini memudahkan. Lebih baik dihafal. Karena kita udah punya lambda, ekspektasi XI lambda, ya udah berarti kita udah punya errornya. Karena tadi kan XI min ekspektasinya ya kan. Sedangkan XI min ekspektasinya itu lah lambda. Oke. Karena ada IID jadi sama semua. Sehingga kita punya S dengan sigma EI kuadrat sama dengan sigma XI min lambda kuadrat. Oke. Terus kita turunkan karena kita nyarinya lambda doang. Oke, nah sekali dong. Jadi ini nggak sesulit tadi lah. Regresi capek. Berarti DS ya. D lambda sama dengan 0. Kita turunkan. Berarti 2 karena ini min, jadi min kan turunan terhadap lambda. Sigma XI min lambda sama dengan 0. Ini kita coret karena ada kosata. Jadinya sigma XI min, karena ini sampai N ya. Jadinya jumlah dari lambda sampai N kali berarti N lambda. Jadinya lambda sama dengan X bar. Udah. Enak ya soal kayak gini. Capek kayak tadi. Jadinya nih mu cap-nya untuk OLS adalah X bar. Oke. Mantap. Kira-kira ada yang bertanya nggak? Jadi ini ya kalau apa namanya? Distribusinya tadi kan error diketahui kalau apanya? Regresi dari EI-nya. Kalau kita punya distribusi tapi kita nggak diketahui EI-nya, ya kita fokus ke rumus EI itu adalah nilainya dikurang ekspektasinya, nilai ekspektasinya itu adalah errornya. Oke. Ada yang bertanya kira-kira untuk OLS ini? Oke, nggak ada ya. Lanjut ke bias. Nah, ini bias. Bias ini bisa dibilang paling ngeri. Paling ngeri. Karena dan katanya sih kemungkinan keluar. Tapi kita bahas aja. Mungkin ini soal kalau anak KS paling familiar ya kalau diajar Bu Cucu ini yang latihan soalnya.
kita disuruh kerjain ini, jadi saya pakai soal ini. Nyoba soal lain pun nggak paham. Susah, kebiasaan susah. Mungkin yang lain ada yang lebih jago gitu. Oke, sini nomor 1. Oke, kita review dulu sebentar. Bias. Ini dia bias. Oke, bias. Bias itu harus tahu yang namanya itu posterior PDF. Posterior PDF itu lah ini. Ya, ini posterior PDF. Ada yang disebut dengan prior distribusinya. Prior distribusi lah fungsi distribusi parameter kita gitu. Terus ini apa? Nggak tahu ini apa. Nggak ngerti. Ini nggak ngerti ya. Buat apa tuh nggak ngerti. Jadi fokusnya ke sini aja. Ke posterior PDF-nya dan prior distribusinya. Nah, ketika kita langkahnya itu intinya ya, misalnya kayak gini misalnya. DI dia adalah simple linear regresi, itu mu tambah EI gitu. EI-nya itu normal asumsinya kan. Terus kita punya YI dengan mu itu distribusi normal dengan mu sigma kuadrat. Terus mu, nah uniknya Bayes ini dia memiliki parameter memiliki distribusi parameternya. Lihat nih, parameter kan harusnya fix biasanya. OLS di MLE itu fix, tapi di sini ada distribusinya. Nah, ini yang parameter yang memiliki distribusi itu disebut dengan prior distribution gitu. Nah, langkahnya ya untuk mencari Bayes itu kita tentukan dulu prior distribusinya. Itu ada di soal biasanya. Terus cari join distribusinya. Caranya nyari joinnya fungsi likelihood dikali sama priornya, itu langsung dikali aja. Terus baru kita cari distribusi. Nah, ini yang paling susah itu di sini nih, yang paling rumit itu di bawah ini nih. Jadi kan fungsi mu given y itu kan sama dengan fungsi join distribusinya per marginal y-nya. Nah, untuk cari marginal y-nya itu kita harus tekankan terhadap ini parameter kita, dan itu agak rumit ya. Agak rumit untuk mengerjakan itu. Karenanya kita punya namanya cara apa sebenarnya proporsional sebanding itu. Jadi proporsional kita menghilangkan nilai-nilai yang tidak berkaitan sehingga kita bisa mencoba mencari nilai untuk menyesuaikan distribusi yang kita inginkan gitu. Nah, oke, ini agak ribet. Kita coba ke contoh aja langsung ya, ke soal. Oke, nomor 1. Di sini dibacakan banyaknya kecelakaan lalu lintas dari Januari sampai Desember 2017 distribusi Poisson. Ini udah enak, langsung kasih tahu. Dan mengalami kecelakaan sama dengan lambda. Bila lambda memiliki fungsi densitas itu, nah ini fungsi densitas lambda memiliki fungsi densitas. Berarti ini adalah prior distribusinya atau prior fungsinya, fungsi dari parameternya. Maka tentukan penduga lambda Bayes-nya gitu. Oke. Jadi di sini kita tahu dulu di sini distribusinya. Terus X-nya tuh distribusinya tuh Poisson. Rata-ratanya lambda. Oke. Langsung aja kita kerjakan. Pertama kita ini dulu. Kerjakan pas. Terus kita jawab. Oke, nomor ini. Tadi apa sih? F lambdanya. Prior nih. Ini prior ya. F lambdanya itu tadi apa ya? 3 lambda kuadrat per n-1 pangkat 3. Oke. 3 lambda kuadrat per n-1 pangkat 3. Untuk 0 kurang dari dengan lambda kurang dari dengan n-1. Oke. Terus kita punya xi-nya. Berarti kita punya xi-nya itu kan berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Kita cari fungsi likelihood-nya yaitu L lambda. Dan kita cari fungsi join distribusinya yaitu perkalian I sampai N
berapa ini? Lambda itu rumusnya itu E pangkat min lambda dikali lambda pangkat XI per XI faktorial. Sama dengan kita buktiin jadinya E pangkat N lambda yang akan N. Terus ini jadi XI per perhatian I sampai 1 sampai N XI faktorial. Nah, ini fungsi likelihood-nya. Jadi langkah pertama kita cari distribusi prior. Ini prior. Ini adalah join PDF. Join PDF. Ini likelihood-nya. Likelihood-nya. Nah, cari distribusi dari join PDF dari prior dan likelihood ini. Yaitu, misalnya kita bikin F lambda X gitu. Jadinya kita kali E pangkat min N mu pangkat sigma XI per XI faktorial gitu. Dikali sama prior distribusi kita yang kita punya, itu 3 lambda kuadrat per N-1 pangkat 3. Oke? Paham sampai sini ya? Jadi, join PDF-nya itu lah likelihood kita dikali dengan prior kita. Gitu. Oke? Batasnya itu adalah 0 sampai lambda sampai N-1. X-nya itu 0, 1 sampai enggak. X-nya itu ini ya, apa? Discrete ya. Kan Poisson itu discrete. Nah, kita udah punya apa sih namanya? Join PDF-nya. Baru kita cari posterior distribusinya. Posterior distribusi itu adalah F di mana lambda itu given X. Jadi syarat X. Gitu sama dengan fungsi joinnya ya udah ada atas nih per fx gitu. Nah kan f udah ada ya, apa ininya, apa join distribusinya udah ada ini. Nah fx ini agak kesulitan. Kalau kalian lihat fx itu kan terhadap lambda ya, jadi kita harus turunkan gitu, integralkan 0 sampai n-1 batas lambdanya E pangkat min n mu dikali sigma xi per berapa ini? Produk xi faktorial gitu. Dikali 3 mu kuadrat per n-1 pangkat 3. D mu. Karena kita mau ngilangin mu-nya. Mu-nya pokoknya mau dihilangin gitu. Nah, yang atas ini sama kayak ini ya. Saya mau nulis. Nah, yang bawah ini kalau kalian cari, itu agak kesulitan gitu. Agak kesulitan. Mungkin ada yang nemu, tapi kalau saya sendiri nggak nemu gitu. Agak kesulitan tadi. Tapi batasnya itu 0 sampai tangga, itu bisa kita pakai gambar. Tapi ini kan sampai N1. N1 kita nggak bisa kita dekatin kayak gitu. Asumsi gitu, sampelnya sebanyak tangga. Nah, karena kita nggak bisa nyari apa sih namanya fx ini nih, maka kita gunakan proporsional. Yang tadi nih, yang ini. Nah, yang pakai cara ini nih. Ya. Pakai cara itu. Berarti ini kita anggap coret, kita nggak perlu pakai cara yang seperti ini karena sulit kita nyari. Jadinya kita bikin proporsional aja. Jadinya posterior distribusi kita ya. X nim lambda proporsional tulisnya seperti ini. Lihat lagi kan, proporsional dengan F join distribusinya. Proporsional itu sebanding itu. Dia kan di atas, no? Dia kan di atas. Jadi sebanding. Nah, yang ke bawah. Terus, nah karena dia sebanding, jadinya kan kita bisa bikin seperti ini ya. F mu x-nya kan tadi apa? E pangkat min
uh, mu n ya, karena ada banyak n. Terus ada mu x i, sigma x i, jangan lupa. Terus ini perkalian x i faktorial gitu, dikali 3 kuadrat mu darat dikali n min 1 pangkat 3. Nah, jika kalian udah gini, karena di sini kita fungsinya bentuknya lambda, segala hal yang tidak ada lambdanya kita buang. Ya. Kita buangnya langsung, karena ini proporsional. Jadi proporsional itu bukan nilainya yang kita cari, tapi sebandingnya aja gitu. Mana yang nggak ada lambdanya? Ini nggak ada lambdanya. N min 1 pangkat 3 juga nggak ada lambdanya. Terus 3 juga nggak ada lambdanya. Jadi kita buang. Jadinya sisanya itu E pangkat min mu n dikali, nah, lambda sigma xi dikali lambda pangkat 2 kan jadi penjumlahannya. Jadi sigma xi plus 2. Seperti ini ya bisa ya. Ini min ya. Nah, jadi langsung sederhana ini. Nah, terus karena di sini kita apa sih namanya? Kalau kita lihat bentuknya mirip distribusi apa kira-kira? Ini kalau kita lihat itu distribusinya mirip seperti gamma. Ya, gamma kan ada x pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min x per beta. Nah, kok bisa? Ya, kita miripin gitu. Ini kan ada x-nya, lambdanya sebagai x itu. Ada x-nya, ada E pangkat x-nya juga gitu. Jadi mirip, tinggal kita manipulasi aja sehingga bentuknya modelnya mirip. Jadinya kalau kita manipulasi mu lambda ya, ini kan alpha min 1 ya. Karena ini ada sigma xi plus 3, kita bisa bikin seperti ini kan ya. Sigma xi plus 3 min 1. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Ini sebagai alpha jadi. Dikali E pangkat min lambda per n. Bisa gini juga. Ini sebagai alpha, ini sebagai beta. Nah, karena ini bentuknya mirip gamma, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi dari lambda given x itu berdistribusi gamma dengan parameternya itu alfanya itu sigma xi plus 3 itu loh, ini alfanya. Terus betanya adalah super n. Nah, ini loh. Jadi kita punya gamma parameter sigma xi plus 3 sama super n. Terus karena kita mau nyari apanya? Estimator untuk Bayes, berarti kita cari ekspektasi dari fungsi ini, fungsi posterior ini. Fungsi posterior. Jadinya ekspektasi dari f. Nah, ekspektasi dari fungsi posterior kita punya nih. Sedangkan nah, gamma kan ekspektasi dari gamma kan misalnya gamma alfa beta misalnya. Alfa beta. Berarti ekspektasi gamma kan x-nya misalnya alfa beta. Nah, ini kan alfa, ini beta. Jadi tinggal kita kaliin aja. Sigma xi plus 3 dikali sama super n, berarti super n. Sigma xi per n kan x bar, ditambah 3 per n, 3 per n. Nah, jadi selesai. Jadi kita setelah ketemu fungsi posterior, kita ekspektasi fungsi posterior kita, dan itu distribusi gamma, sehingga kita bisa nemu bahwa penduga Bayes ya. Di sini jangan lupa ada penduga Bayesnya. Bayes itulah x bar plus 3 per n. Gitu. Jadi nih, dengan menggunakan Bayes. Oke. Intinya itu, Bayes itu kita cari dulu priornya. Kita cari priornya. Lalu kita cari likelihood-nya. Lalu kita cari join distribusinya. Join distribusi itu apa? Perkalian dari prior dikali dengan likelihood-nya. Ini dikaliin ya, atas sama bawah. Sehingga ketemu join distribusinya. Lalu kita cari posterior distribusinya pakai cara yang ini nih, yang disilang ini. Karena yang bawah ini kita agak kesulitan yang carinya.
fx-nya, fungsi marginal x-nya kita agak kesulitan gitu. Sehingga kita nggak bisa nyarinya, agak kesulitan, sehingga kita pakai proporsional. Ini nih proporsional. Proporsional itu apa kelebihannya? Kita bisa membuang semua nilai yang nggak berkaitan dengan lambda. Jadi nggak ada lambdanya, kita buang gitu. Ini kayak x faktorial tadi nih, kita buang. Terus n-1 kita buang, 3 kita buang. Sehingga sederhana jadi seperti ini nih. Ya. Terus sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah distribusi bentuk seperti gamma. Dan kita bisa menemukan estimator BS-nya, yaitu S plus 3 per N. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ini agak rumit. BS-nya agak rumit. BS-nya agak rumit. Ada yang mau ditanyakan kira-kira, teman-teman? Nggak ada ya? Waktu 30 menit lagi. Oke, cukup baik. Oke, ini yang nomor 2 ini mungkin bisa dibantu. Oke, nomor 2 ini sebenarnya kalian bisa cari ya, cari caranya di buku, jadi nggak usah dibahas kali ya. Oke, bahas aja, nggak apa-apa, masih ada waktu. Bahas aja, nggak apa. Terakhir. Sini. Cara nanya nih. Tanya kalau langsung cari pakai proporsional walaupun bias dicari. Oke, itu bisa ya, berarti. Jadi kalau kita cari proporsional, walaupun bisa dicari pakai rumus yang pertama, boleh nggak? Gimana ya? Kalau bisa yang kita bisa integralkan, ya, kita bisa cari marginalnya pakai cara yang pertama aja. Kalau misalnya posterior bisa nih pakai marginalnya, terus proporsional juga bisa. Kita pakai yang ini aja, yang lebih pasti. Karena proporsional sifatnya nggak pasti kayaknya, karena berbanding itu nggak pasti. Nah, tapi kalau pakai yang marginal itu akurat apanya ketepatan estimatornya. Jadi kalau kita bisa pakai apa sih namanya yang marginal, pakai cara itu. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa pakai proporsi. Gitu. Semoga jelas ya berarti. Sip. Oke, lanjut ke nomor tadi ya. Nomor mana? Ini. Sip. Nomor 2 itu, ini kalian sebenarnya bisa cari pembahasannya di buku yang saya sebutkan tadi, Matematika Statistik with Application. Ini bisa kalian cari, dan pembahasannya itu cukup jelas ya, nggak rumit. Cari aja. Jadi mau dibahas gak kira-kira? Kalau nggak usah, coba chat ya kalau mau dibahas. Takutnya waktunya nggak cukup. Gimana teman-teman, mau dibahas? Gas-gas aja. Oke, gas deh. Sip. Bismillah. Kita baca dulu ya soalnya. Di sini X adalah distribusi binomial. Dan prior distribusinya nih, yaitu theta. Prior distribusinya itu theta. Dan theta itu dia distribusinya itu beta. Jadi X distribusinya binomial, parameter theta, dan theta itu adalah beta gitu. Yang parameternya itu alpha dan beta. Prior distribusinya adalah beta distribusi juga dengan parameter S alpha dan N min X plus beta. Kok udah diketahui posterior, kita disuruh buktiin ya. Jadi apakah posteriornya distribusinya itu berdistribusi seperti ini? Kita disuruh buktiin apakah benar. Nah, dengan ini aja kita udah cukup bisa cari posterior distribusi. Jadinya sekali saya ulangin. Jadi X itu distribusi binomial. Parameternya itu theta. Theta itu distribusinya itu adalah beta dengan parameternya alpha dan beta. Beta distribusi ini agak jarang dipakai. Oke,
Langsung aja kita tulis. Mana ya? XI. Oh, salah. XI itu binomial. Itu parameternya theta. Parameter theta. Terus theta sendiri dia memiliki distribusi sampai n. Dan theta sendiri itu dia memiliki distribusi beta dengan parameter alpha dan beta. Nah, karena itu ngapain lagi? Oke, kita cari prior distribusinya loh. Ya, jangan lupa prior distribusi itu f theta, misalnya kita f theta. F theta sama dengan fungsi fungsi beta itu gimana? Fungsi beta itu aduh lupa deh. Kita lihat lihat. Fungsi beta itu kita lihat di sini jelas lupa soalnya. Beta di sini, oke. Gamma alpha plus beta per gamma alpha gamma beta S pangkat alpha min 1 S pangkat beta min 1. Oke, siap. Jadi gamma alpha plus beta, bentar. Alpha plus beta per gamma alpha dikali gamma beta dikali S pangkat alpha min 1 dikali 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. Ini dia. Dengan batas X-nya itu 0 sampai 1. Ini bukan, oke, salah saya. Ini fungsi theta. Jadi ini ganti theta. Teman-teman, jangan cari nama. Ini theta. Gitu ya. Itu fungsi prior. Terus kita cari maksimum likelihood-nya untuk bin ini. Ya, yang bin ini. Jadinya, bentar, emang ada sampai N banyak ya? Bentar ya, bentar. Coba cari. Berarti ini cuma doang, dia bukan cuma sebuah random sampel, jadi dia bukan join distribusi gitu. Ya, dia bukan join distribusi. Ya, bentar. Jadi langsung aja fungsi X-nya. Fungsi X-nya di mana parameter theta yaitu apa namanya? NX ya. Theta pangkat P pangkat X ya, pangkat X. Lupa deh. Terus ini 1 min theta pangkat N min X. Ini ya binomial jangan lupa. Binomial. Terus tadi yang dikatakan kita cari posterior. Den BDF dulu. F theta, X. Kita kalikan. Ini gamma alpha plus beta per gamma alpha dikali gamma beta theta alpha min 1 dikali 1 min theta pangkat beta min 1 dikali sama ini nih. Fungsinya nx theta x 1 min theta n min x. Banyak. Ya. Terus pas sudah kita nyari ini, baru kita cari posterior distribusinya. Posterior distribusinya itu ini jangan lupa theta given x, di mana theta sama dengan join distribusinya dibagi sama fx. Oke. Nah, di sini f theta x-nya udah ketemu ya, kita tulis lagi deh. Walaupun panjang, alpha plus beta per gamma alpha gamma beta dikali theta pangkat 1 min theta pangkat. Nggak usah. Ini kita satuin kan theta pangkat alpha min 1 bisa kita satuin. Bisa ya? Min 1 ditambah plus gitu. 1 min tetanya beta min 1. Oke, ini kurang
beta 1 ditambah n min x. Jadi gimana itu ya? Gimana itu? N ditambah semua pokoknya. Beta tambah n min x min 1. Gitu ya. Dikali nx. Gitu. Dibagi sama fx-nya. Nah, ini baru integral. Tetanya itu kan distribusinya itu 0 sampai 1. Tadi kan batasnya 0 sampai 1 ya. Di sini. Nih. Di sini. Astaga. Nih. Nah, 0 sampai 1. Ini fungsi tetanya. Berarti batasnya 0 sampai 1. Terus kita hilangkan tetanya gitu. Jadi kita tulis lagi. Ini sama ya sama atas. Terus lagi alfa plus beta per gamma alfa kali gamma beta dikali theta pangkat alfa plus x min 1. Sebentar, aku salah. Oke, benar. Theta pangkat alfa plus x min 1 terus dikali 1 min theta pangkat beta plus n min x min 1 dikali x. Gitu ya. Terus d theta. Jangan lupa d theta karena kita mau integralkan terhadap theta. Nah, itu bisa kita keluarin ya. Jadi ini coret saja. Kita keluarin aja biar enak. Nah, sip. Karena kan theta dong. Nah, misalkan ilmu kayak gini, ada sebuah teorema. Teorema sih kalau kalian cari. Ini saya taruh sini. Jadi jika kita punya distribusi beta, misalnya betanya itu adalah alfa sama beta, ininya apanya? Parameternya x ya, x. Misalnya ini misal dong. Jadi misalnya integral 0 sampai 1 gamma alfa plus beta per gamma alfa kali gamma beta x pangkat alfa min 1 dikali beta pangkat min 1 x nih. 1 min x, maaf. 1 min x pangkat beta min 1. Gitu ya. dx. Nah, ini hasilnya adalah kalau dicari itu hasilnya adalah gamma berapa yang mana ini? Ntar, lupa. Di sini. Di sini nih. Bahasannya jelas. Nah, tadi di sini. Ini dia. Ini ada teorema ini nih. Ini dia. Yang maksud saya ini nih. Jadi integral, salah. Gamma alfa nggak usah. Jadi integral x alfa pangkat min 1, 1 min x beta min 1 dx. Itu hasilnya gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa plus beta. Ya. Seperti ini. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Di sini agak lebih jelas deh. Tadi kan dari sini aja lagi. Jadi kan ini nggak usah. Ini nggak usah. Jadi ini aja. Jadi integral 0 sampai 1 x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 dx. Itu hasilnya adalah gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta. Ini waktu itu kalkulus pernah belajar ya. Fungsi beta. Jadi ini sebuah teorema lah, bisa dibilang teorema atau cara cepat. Nah, baru kita balik lagi ke sini. Di sini yang dikeluarin itu nx sama yang ini nih. Ini juga dikeluarin kan nggak ada lagi tetanya. Ya kan? Kan bisa kita keluarin. Terus di sini kita alpha plus x ini kita anggap sebagai apa misalnya? Kita anggap sebagai theta lagi ini. Ini sebagai alpha lagi misalnya sebagai alpha. Ini sebagai theta lagi. Ya kan? Jadinya kita bisa bikin seperti ini. Supaya jelas ya teman-teman. Alpha plus beta per gamma alpha
dikali gamma beta, ini yang ini, dikali theta pangkat alpha plus x min 1, dikali 1 min theta pangkat beta plus n min x min 1, dikali nx, terus, nah baru bawahnya. Kita nggak pakai apa namanya? Proporsional yang tadi. Kita pakai marginal. Nah, ini kita sederhanain nx tadi kan, terus ini dikeluarin gamma alpha plus betanya tadi dikeluarin per gamma alpha, gamma beta. Nah, di sini kan tadi integral yang ini nih. Integralnya ini adalah tadi hasilnya gamma, ini kan sebagai alpha, jadi gamma alpha plus x ditambah lagi sama beta tambah n dikurang x. Nah, seperti ini. Ya, per gamma, mana nih gammanya? Gamma alpha plus x dikali gamma beta plus n min x. Nah, seperti ini. Oke. Ini bisa kita coret. Bisa kita coret. Juga. Jadinya, kalau kita tulis lagi, kita rapihkan kembali, sehingga hasilnya itu adalah, ini kita taruh atasnya jadinya gamma, bentar deh. Bentar. Nah, kan balik teman-teman. Jadi yang atas itu ya perkaliannya, yang bawah itu adalah penjumlahannya. Jadi di sini kita yang atas perkaliannya ini harusnya di atas. Ya, di sini atas, ya ini harusnya di bawah. Duh. Oke. Jadi kebalik ya. Oke, kita ini apa lagi? Kita perbaiki lagi. Satu lagi. Jadi ini gamma yang bawah dulu ya, alpha plus x dikali gamma beta plus n min x gitu. Terus ini gamma alpha, ini kan x min x jadi habis ya. Jadinya gamma alpha plus beta plus n gitu. Oke. Nah, baru kita ini pindahin ke atas ini. Jadinya gamma penjumlahannya dulu di atas, gamma alpha plus beta plus n per gamma alpha plus x dikali gamma beta plus n, ini gamma min 1, enggak ya, min x, oke min x bukan min 1, min x, terus di sini adalah theta pangkat alpha plus x min 1, di sini ada 1 min theta pangkat beta plus n min x 1. Nah, ini kalau kalian lihat lagi, bentuknya distribusi beta lagi kan. Ini adalah fungsi tadi ya, ini adalah fungsi yang tadi ya saya bilang, ini adalah fungsi posteriornya. Fungsi posterior, theta given x theta. Nah, di sini theta ini sebagai x, ini sebagai alfanya, ini sebagai betanya. Jadi kita bisa bikin f theta x theta itu distribusinya beta dengan parameternya adalah ini sebagai alfa ya, alfa plus x, dan betanya adalah beta plus n min x. Itu ya. Sip, sini jelas ya, ini beta, ini alfa. Ini juga sama. X. Nah, karena kita mau nyari penduga Bayes dari ekspektasinya kan, ekspektasi f theta x. Nah, ekspektasinya beta alpha ini kan misalnya punya distribusi x itu distribusinya beta alpha beta. Itu ekspektasi x-nya itu adalah alpha per alpha plus beta. Ya. Jadi kita bisa miripin seperti itu. Jadinya alpha-nya itu adalah alpha plus x. Alpha plus x per alpha plus x ditambah beta plus n min x.
atau sama dengan alpha plus X per alpha tambah beta tambah N. Nah, kayak gini. Ya, kayak gini ya. Oke. Mungkin di sini agak kurang jelas gitu maksudnya. Banyak coret-coretan, banyak tukar-tukaran. Intinya gitulah. Intinya kita cari priornya, terus kita cari fungsinya. Karena tadi kan random ya, random sebuah random sampel. Berarti kita nggak perlu pakai maksimum likelihood-nya. Kecuali emang ada banyak X1 sampai Xn baru pakai likelihood. Terus cari rejoin distribusinya. Perkalian dari prior dengan fungsi X-nya. Terus kita cari posteriornya, karena di sini kita bisa mengintegralkan dengan menggunakan teorema ini, yang ini. Kita bisa integralkan join distribusinya terhadap theta. Sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yaitu ini. Fungsi posteriornya berdistribusi beta dengan parameter X dan plus min X beta. Dan X beta itu nilai harapannya itu alpha plus X per alpha plus beta plus N. Gitu ya. Itu base. Udah. Ini sebenarnya ada soal lagi, cuman kayak nggak cukup. Kasihan juga yang lain mungkin mas. Ini oke, ini kalau mau cari juga ada di buku itu juga. Kalian cari aja lah, nanti ketemu penjelasan lebih jelas juga. Ini soal yang ini ya, pernah dikerjain. Kayak kalian juga paham. Jadi dua ini nggak usah lagi ya. Sampai ini aja, BS aja. Karena waktunya takut nggak cukup. Oke, ada yang bertanya nggak untuk sebelum akhir nih? Untuk bias atau apa? Yang lain? Ya, kalau ini kalian bisa cari ya di buku tadi matematika statistik itu. Nggak tahu halaman berapa, waktu itu lupa. Search saja. Oke, nggak ada kali ya? Oke, kalau nggak ada mungkin itu aja ya. Uh, Mohon maaf kalau kurang jelas, kalau banyak kesalahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Saya izin stop share. Terima kasih teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk datang ke SM ini.